Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Islam Agamaku, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Hasanah, surga merupakan tempat kembali dan terminal diidamkan semua kaum muslim. Sebuah tempat yang keindahan, kenikmatan dan kesenangan yang tak bisa dibayangkan oleh indera manusia, jauh melampaui bayangan dan indera kita. Aroma wanginya sudah tercium dalam radius sepuluhan bahkan ratusan tahun perjalanan. Tentu aroma yang sulit bahkan tak bisa dibayangkan oleh indera penciuman kita. Jika ada rumah, apabila kita lewat di depannya lalu tercium aroma wanginya, kita akan membayangkan keindahan dan kebersihan rumah itu. Atau ketika kita mencium aroma lezat dari rumah itu, kita bisa mengetahui bahwa di sana ada makanan enak dan nikmat. Maka surga yang Allah janjikan jauh lebih indah dan nikmat dari apa yang bisa kita bayangkan. Rasulullah SAW bersabda, aroma surga itu dapat dicium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan aroma surga tercium dari jarak perjalanan 100 tahun. Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tabrani. Hadis-hadis ini menunjukkan betapa aroma surga itu sangat wangi hingga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan aroma surga sudah oleh orang yang masih hidup jika Allah menghendakinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan Anas bin Malik pernah bercerita tentang pamannya Anas bin Nadar yang sedih karena tidak turut dalam perang pertama bersama Rasulullah. Kemudian dia bertekad untuk ikut Rasulullah dalam perang selanjutnya pada perang Uhud. Anas bin Nadar pun ikut berperang bersama Rasulullah. Di medan perang, Anas bin Nadar bertemu Sa'ad bin Mu'adz dan berkata, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, surga demi Tuhanku, sungguh aku mencium baunya di bawah bukit itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Ibnu Qayyim, aroma surga itu ada dua macam. Pertama, aroma surga yang tercium sejak di dunia. Aroma ini kadang tercium oleh sebagian orang di dunia, akan tetapi tidak semua bisa merasakannya. Kedua, aroma surga yang tercium oleh indera penciuman sebagaimana kita mencium wangi bunga mawar dan lain-lain. Penciuman seperti ini yang kelak dialami oleh seluruh penghuni surga. Di akhirat mereka bisa mencium wangi surga dari manapun, baik dari dekat maupun jauh. Adapun yang merasakan wanginya surga saat di dunia hanya berlaku bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para nabi dan rasulnya, juga seperti yang dialami Anas bin Nadar. Walaupun aroma surga begitu kuat, namun ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mencium baunya. Siapa sajakah mereka itu? Pertama, orang yang durhaka pada orang tua dan memutus tali silaturahim. Nabi SAW bersabda, aroma surga tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, tapi ia tidak akan dicium oleh orang yang durhaka kepada orang tua dan memutus tali silaturahim. Hadis riwayat At-Tabrani. Kedua orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menasabkan diri kepada selain bapaknya, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga bisa tercium dari jarak perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, istri yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i. Nabi bersabda, siapapun wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Keempat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Rasulullah SAW bersabda, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kaum membawa cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli manusia, juga wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu tercium dari perjalanan
sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Kelima, orang yang mencari ilmu agama untuk tujuan duniawi, sebagaimana diutarakan dalam sabda Nabi, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menggunakannya untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Keenam, orang yang sombong. Ubah bin Amir mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia dan di dalam hatinya masih tersisa sebiji sawi dari sifat sombong, maka tidak halal baginya mencium bau surga ataupun melihatnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, menyemir rambut dengan warna hitam. Ketika Nabi melihat kepala dan jenggot Walid As-Siddiq berwarna putih, beliau bersabda, rubahlah warna rambut ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ibnu Abbas menuturkan, Nabi SAW bersabda, kelak pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Wallahu alam bissawab. Untuk memukuli manusia, juga wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Kelima, orang yang mencari ilmu agama untuk tujuan duniawi, sebagaimana diutarakan dalam sabda Nabi, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menggunakannya untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Keenam, orang yang sombong. Ubah bin Amir mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia dan di dalam hatinya masih tersisa sebiji sawi dari sifat sombong, maka tidak halal baginya mencium bau surga ataupun melihatnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketujuh, menyemir rambut dengan warna hitam. Ketika Nabi melihat kepala dan jenggot Walid As-Siddiq berwarna putih, beliau bersabda, rubahlah warna rambut ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ibnu Abbas menuturkan, Nabi SAW bersabda, kelak pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Wallahu alam bissawab. Rubahlah warna rambut ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Ibnu Abbas menuturkan, Nabi SAW bersabda, kelak pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Wallahu alam bissawab. Mereka tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab.